siapapun ya, tidak terbatas itu keluarga ataupun orang yang memiliki jabatan, yang namanya hukum itu setara ya. Siapapun yang melanggar pasti dihukum. Kalau masalah hak asuh anak ya, itu kan yang berhak adalah orang tua yang bersangkutan. Cuman kalau sudah melanggar hak-haknya ya, itu bisa dicabut. Jadi hak asuh anak bisa beralih atau berpindah kepada Ruben Onsu. Nah itu juga sebenarnya untuk anak itu kan dilindungi secara hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Kalau anak dipaksa untuk live sampai larut malam ya, itu sudah melanggar sih. Jadi sudah melanggar, itu sudah sangat kuat ya. Itu sudah sangat kuat untuk mencabut hak asuh anak ya. Jadi bisa berpindah hak asuh kepada ayahnya seperti itu. Semuanya tergantung gugatan, tergantung ini ya, apa namanya, yang memberi gugatan ya. Cukup kuat ya, karena kan ibaratnya anak dipaksa atau mungkin diikut sertakan ya, terus ikut live yang seharusnya tidak diikut sertakan, malah ikut serta ya, sehingga dianggap bahwa itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu, karena bisa mempengaruhi mental seorang anak. Yang harus dilakukan ya, kewajiban anak jangan pernah memisahkan anak kepada orang tua kandungnya ya. Jadi saling komunikasi yang bagus, dan hak-haknya anak juga harus dipenuhi. Seperti itu sih. Itu bukan ibaratnya bukan wewenang saya untuk memberikan nasihat itu ya sebenarnya. Sebenarnya tidak mengikuti. Tidak terlalu mengikuti, cuman karena ribut-ribut ya, di sosmed kan lagi seru tuh, lagi ribut-ribut ya, di TikTok juga hampir setiap hari itu keluar beritanya itu aja. Akhirnya mau tidak mau saya mengomentari secara perspektif hukum seperti itu. Saya tidak mau ikut campur permasalahan orang lain, saya hanya sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindakan tersebut alangkah baiknya tidak dilakukan. Ya, tidak ada sih, tidak ada. Saya tidak memberikan masukan apapun. Ya. Oke. Ya, alangkah baiknya damai. Jadi tidak perlu sampai ribut-ribut di media sosial, saling membongkar aib, itu kan tidak bagus ya. Karena kan bisa ditiru masyarakat umum. Mereka ini kan public figure yang harusnya memberikan sebuah contoh yang bagus ya. Jadi jangan sampai perbuatannya ini diterima oleh masyarakat awam sebagai sesuatu hal yang lumrah ya. Sehingga gampang benar menyebarkan keburukan orang lain, aib orang lain di media sosial atau di media elektronik manapun ya. Karena itu adalah perbuatan melanggar hukum, jadi alangkah baiknya dihindari. Seperti itu. Ya, alangkah baiknya datang ke saudaranya, karena yang namanya saudara yang tertua itu kan ya minta maaf baik-baik ya kan. Klarifikasi baik-baik, mungkin itu emosi atau ada masalah pribadi, minta maaf, dan alangkah baiknya bahwa saudara itu akur gitu loh, jangan berantem seperti itu, apalagi ngancam-ngancam nebar aib. Itu sudah jelas perbuatan yang melanggar hukum, ada pasalnya ya. Pesannya yang akur ya, sama adik keluarga yang akur ya, saling membantu. Dulu kan pernah akur ya, sempat kerja bareng ya kan dilihat juga indah gitu loh, bagus. Jangan sampai ribut-ribut di media sosial seperti ini, bikin gaduh. Ya adiknya ya tolonglah jangan sampai melakukan hal yang seperti itu ya. Itu perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tercela lah. Menurut saya itu perbuatan tercela ya.
buat apa mengumbar aib seseorang ya, untungnya juga apa gitu. Jadi alangkah baiknya yang akur ya kan, saling support, namanya keluarga harus saling melengkapi. Itu aja sih. Ya jangan jangan apa yang namanya dulu kan pernah hidup bersama ya kan. Jangan saling menghina lah, jangan suka menghina atau sampai lupa ya kan. Kacang lupa sama kulitnya gitu loh. Gimana pun jasa Ruben itu sangat banyak kepada saudara S, ya, saudari S. Jadi harus tetap diingat bahwa mantan suami itu memang ada ya, tapi dia kan juga punya anak ya kan. Yang namanya mantan ayah itu tidak ada. Sampai kapanpun Ruben adalah ayah yang sah buat anaknya ya. Jangan dipisahkan. Itu aja sih. Solusinya ada di Ruben ya, sama keluarganya. Jadi mereka yang berhak menentukan anak tersebut ikut siapa. Ya, jadi itu bukan wewenang saya untuk memberikan arahan. Ya. Yang jelas pilihan anak ya itu tergantung anaknya nyamannya ikut ayahnya atau ikut ibunya. Nah itu semua nanti bisa dirembukan sendiri antara keluarga mereka. Seperti itu sih.